Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zana Balkis dari jurusan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Wilmar Basic Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS dan soal remedial. Soal pertama itu, seorang detektif menemukan sebuah catatan yang berisi rangkaian angka yang teracak. Dia mengetahui bahwa jika angka-angka yang dibalik dan dijumlahkan dengan angka aslinya, hasilnya harus menjadi bilangan palindrom. Palindrom adalah angka terus jika dibalik tetap sama. Jadi ini itu hasil dari codingannya. Jadi kita mulai dari baris ke-21. Barisan 21 ini adalah titik masuk utama program Java. Baris ke-22 ini adalah untuk membuat objek scanner untuk membaca input dari pengguna. Baris ke-24 ini untuk menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan bilangan. Baris ke-25 ini untuk membaca input dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel n. Baris ke-27 ini untuk menganalisasi variabel result dengan nilai n. Baris ke-30 ini adalah loop. Loop ini akan terus berjalan selama result bukan palindrom. Baris ke-31 ini untuk membalik angka result. Baris ke-32 ini untuk menjumlahkan result dengan angka yang dibalik. Baris ke-33 ini untuk menampilkan hasil penjumlahan. Baris ke-36 ini, setelah loop selesai, ini akan menampilkan hasil akhir yang merupakan palindrom. Dan yang terakhir itu, baris 38 adalah scanner close untuk menutup objek scanner agar tidak bocor. Jadi sekarang coba kita jalankan. Ini kita masukkan contoh bilangannya itu 78. Nah, jadi hasilnya begini. Itu hasilnya begini. Jadi nomor 2 itu sebuah permainan teka-teki. Dalam sebuah permainan teka-teki, pemain harus memasukkan angka yang tidak memiliki digit yang berulang. Nah, jadi ini itu dia hasil codingannya. Kita mulai dari baris kelima. Baris kelima ini untuk mendeklarasikan metode statis yang menerima sebuah integer atau angka dan membalikan nilai boolean. Metode ini akan mengembalikan true jika ada digit yang berulang dan false jika semua digit unik. Baris ketujuh ini untuk membuat array boolean dengan ukuran 10 untuk menyimpan status dari setiap digit 0 sampai 9. Setiap elemen dalam array ini akan menunjukkan apakah digit tertentu sudah terlihat true atau belum false. Baris ke-10 ini untuk ini adalah loop. Loop ini akan terus berjalan selama angka lebih besar dari 0. Baris ke-11 ini mengambil digit terakhir dari angka dengan menggunakan operasi modulus 10. Baris ke-11 ini memeriksa apakah digit tersebut sudah terlihat sebelumnya. Jika true, berarti digit tersebut berulang dan metode akan mengembalikan ke true. Barisan ke-15 ini untuk menandai bahwa digit ini telah terlihat dengan mengubah nilai elemen array yang sesuai menjadi true. Barisan ke-16 ini untuk menghapus digit terakhir dari angka dengan membagi angka dengan 10. Barisan ke-18 ini adalah loop. Jika selesai tanpa menemukan digit yang berulang, metode ini akan mengembalikan false menandakan bahwa semua digit unik. Baris ke-21 ini titik masuk utama untuk program Java. Baris ke-22 adalah membuat objek scanner untuk membaca input dari pengguna. Barisan ke-24 ini menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan angka. Barisan ke-25 ini untuk membaca input dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel angka. Barisan ke-28 ini untuk memanggil metode atau cek digit berulang untuk memeriksa apakah digit dalam angka tersebut berulang.
Jika true menampilkan angka tersebut mengandung digit berulang, jika false menampilkan pesan angka tersebut unik. Dan yang terakhir itu scanner close untuk menutup, untuk menghindari kebocoran. Sekarang kita kita coba jalankan. Kita coba masukkan angkanya. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Angka 1234 itu termasuk dalam angka unik. Hmm. Lanjut, kita akan jadi ini itu hasil dari codingan nomor 3. Baris pertama itu untuk digunakan untuk menyimpan koleksi unik dari teman. Baris kedua itu untuk mengimport kelas untuk memudahkan manipulasi pro koleksi. Baris ketiga itu untuk mengimpor kelas scanner untuk membaca input dari pengguna. Baris keempat itu untuk merupakan koleksi yang tidak mengizinkan elemen duplikat. Barisan ketujuh itu untuk mendeklarasikan kelas publik. Barisan ketujuh itu adalah sebuah titik utama dari program Java tersebut. Baris ke-8 itu untuk membuat objek scanner untuk membaca dari input pengguna. Jadi itu program meminta pengguna untuk meminta masukan daftar teman untuk dua orang A dan B. Input diambil sebagai string dan disimpan dalam variabel A dan B. Split untuk memisahkan string A menjadi array berdasarkan pemisah. Misalkan jika pengguna memasuki nama Budi, Ica, dan Mujak. Jadi hasilnya itu Mujak, Ica, dan Budi. Uh, list of ini untuk mengoperasi array menjadi list. Newasa itu untuk membuat reset dari list yang secara otomatis menghasilkan duplikasi dan menyimpan teman dalam hasilnya itu adalah dua set, teman A dan teman B, masing-masing berisi teman dari orang A dan B. Retain Retain itu untuk mengubah teman A sehingga hanya menyimpan elemen yang juga ada di teman B. Dengan kata lain, teman A sekarang hanya berisi teman yang sama antara dan B. Dan yang terakhir itu scanner close itu untuk menutup dari hasil codingan. Sekarang coba kita jalankan. Nah, jadi coba kita masukkan namanya itu misalnya, jadi ini tuh seperti ini hasilnya. Coba kita ulang. Nah, jadi yang tadi itu salah, jadi seperti ini hasilnya. Jadi hasilnya itu mereka terhubung melalui, jadi nama kelompok mereka itu tetap sama, yaitu Mujak, Dimas, dan Triara. Mereka terhubung. Jadi lanjut, sekarang nomor 4, seorang pelatih ingin membagi N pemain ke dalam dua tim secara acak. Jadi seperti ini hasil codingannya itu. Jadi yang pertama itu kita mulai dari baris ke-13 itu
Untuk program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah pemain. Jadi baris ke-13 ini, kita mulai dari baris 13, digunakan untuk mengonsumsi karakter new line yang ditinggalkan oleh next in agar input berikutnya tidak terpengaruh. Jika jumlah pemain yang dimasukkan kurang dari 2, maka program menampilkan pesan error dan menghentikan eksekusi. Nah, sebuah array list pemain dibuat untuk menyimpan nama-nama pemain. Program meminta pengguna untuk memasukkan nama pemain satu persatu dan setiap nama yang dimasukkan disimpan di dalam pemain. Fungsi fungsi dari collection shuffle ini digunakan untuk mengacak urutan daftar pemain ini, memastikan bahwa pemain dibagi ke dalam dua tim secara asal. Dua list, tim satu dan tim dua dibuat untuk menampung pemain dalam dua tim. Program kemudian melakukan loop untuk setiap pemain dalam daftar pemain jika indeks pemain I adalah angka genap pemain menggunakan ini itu pemain tersebut dimasukkan ke dalam tim satu. Jika indeks pemain adalah angka ganjil, pemain akan dimasukkan ke tim 2. Setelah pembagian pemain selesai, program menampilkan hasil pembagian tim. Dan nama-nama pemain yang ada di masing-masing tim akan ditampilkan. Dan yang terakhir itu, eh, scanner itu scanner close untuk menutup program. Jadi sekarang coba kita jalankan. Nah, kayaknya ini dia. Jadi ini itu hasil dari codingan nomor 4. Jadi scanner, jadi kita mulai dari baris ketiga itu, baris ke-13 itu untuk mengonsumsi karakter new line. Dan ting- jadi ini itu hasil codingan nomor 4. Jadi yang pertama itu kita mulai dari barisan ke-13 itu digunakan untuk mengonsumsi angka karakter yang ditinggalkan oleh next in agar input berikutnya tidak tidak terpengaruh tidak terpengaruh jika jumlah pemain yang dimasukkan kurang dari 2, maka program menampilkan pesan error dan menghentikan eksekusi. Sebuah array list pemain dibuat untuk menyimpan nama-nama pemain. Program meminta pengguna untuk memasukkan nama pemain satu persatu dan setiap nama disimpan ke dalam pemain. Fungsi dari collection shuffle ini digunakan untuk mengacak urutan pemain. Ini memastikan bahwa pemain dibagi ke dalam dua tim secara acak. Dua list tim satu dan tim dua dibuat untuk menampung pemain dalam dua tim. Program kemudian melakukan loop untuk si pemain dalam daftar pemain. Jika indeks pemain ini seperti ini, pemain indeks genap itu akan dimasukkan ke tim A. Jika pemain indeks ganjil akan memasukkan ke tim B. Jadi ini sistem out untuk menampilkan hasil dan yang terakhir ini scanner close untuk menutup hasil codingan agar tidak bocor. Sekarang coba kita jalankan. Jumlah pemainnya itu misalnya ada 6, masukkan nama pemain satu. Nah, jadi ini seperti ini hasilnya dibagi menjadi dua tim. Tim A Tiara Moja Dimas, tim B Akil, Balkis, dan Naldi. Jadi sekarang jadi sekarang kita lanjut
yang soal remedial nomor 1, soal pertama itu, seorang ilmuwan menemukan sebuah kode angka yang harus dienkripsi. Cara enkripsi adalah membalik angka tersebut, lalu setiap digit ditambahkan dengan dua angka. Jadi seperti ini itu hasil codingannya. Hasil codingannya itu seperti ini. Ini yang pertama tuh kita mulai dari baris pertama, input Java. Ini baris pertama untuk mengimport kelas scanner dari paket Java yang digunakan untuk membaca input. Baris kedua ini untuk mendeklarasikan kelas publik. Nah, baris ketiga ini untuk titik masuk utama untuk program Java. Baris keempat ini untuk membaca input dari pengguna. Itu memasukkan bilang. Nah, baris ke-6 ini untuk menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan bilangan positif. Barisan ke Barisan ke-7 ini untuk membaca input dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel input. Barisan ke-9 ini untuk memeriksa apakah input tidak sesuai dengan pola yang diharapkan, namun pola tidak benar untuk memeriksa bilangan bulat positif. Seharusnya pola yang benar adalah ini, yang berarti satu atau lebih digit. Jika input tidak valid, program akan menampilkan pesan kesalahan dan keluar dari metode lain. Dan barisan ini itu untuk membalikkan urutan karakter dalam string input, hasilnya disimpan dalam variabel variabel untuk menyimpan dari variabel reset. Barisan yang ke-15 ini, hmm, nah jadi, jadi ini itu dari hasil codingan remedial nomor 1. Sekarang kita mulai aja dari barisan yang ketiga itu titik masuk utama sebuah program Java. Barisan yang keempat itu membuat objek scanner untuk membaca input dari pengguna. Barisan ke-6 itu untuk menampilkan pesan. Ini misalnya pesannya masukkan bilangan positif. Baris ke-7 itu untuk membaca input dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel input. Barisan ke-9 itu untuk memeriksa apakah input tidak sesuai dengan pola yang diharapkan. Barisan yang ke-10 ini untuk memasukkan ini pesannya input tidak valid. Barisan ke-13 ini untuk membalikan urutan karakter dalam string input, hasilnya disimpan dalam variabel reserve. Ini barisan yang ke-15 ini untuk menyimpan hasil enkripsi. Barisan ke-16 ini untuk mengiterasi setiap karakter digit. Barisan yang ke-17 ini untuk mengkonversi karakter digit menjadi nilai numerik. Barisan yang ke-18 ini menambahkan 2 ke nilai digit dan menambahkan ke string ini. Ini tuh barisan yang ke-18 menambahkan 2 ke nilai digit dan menambahkan ke string. Untuk menampilkan hasil enkripsi yang telah disimpan dalam ini barisan yang ke sini. Dan ini untuk membaca hasil enkripsi dan terakhir ini untuk menutup codingan. Jadi mari kita coba jalankan. Masukkan misalnya ini tuh kita disuruh masukkan bilang positif. Misalkannya itu ini coba kita ulang ya.
Ini kita coba masukkan bilangan positif seperti itu. Nah, seperti ini itu hasilnya. Untuk soal nomor 2 remedial itu sama seperti soal nomor 2 UAS. Jadi, jadi sekarang kita lanjut soal remedial nomor 3. Dua kata dikatakan anagram jika memiliki huruf yang sama tetapi dalam urutan berbeda. Jadi seperti ini tuh hasil codingannya. Yang kita mulai dari baris keempat ini adalah titik masuk utama program Java. Barisan kelima ini untuk membuat objek untuk membaca input dari pengguna. Jadi program ini untuk meminta pengguna untuk memasukkan dua kata yang disimpan dalam variabel kata pertama dan kata kedua. Ini variabel kata pertama dan kata kedua ini. Nah, barisan yang ke-16 ini untuk memeriksa apakah kedua kata adalah anagram. Menampilkan hasilkan, ini untuk menampilkan hasilkannya. Nah, jadi ini untuk membaca dari sistem of ini, dan scanner close ini untuk menghindari kebocoran dari sumber daya ini. Nah, jadi ini barisan ke-26 ini untuk mendeklarasikan metode statis yang menerima dua string dan mengembalikan true jika kedua kata adalah anagram dan false jika tidak. Ini tuh barisan yang ke-28 adalah untuk menghapus semua spasi dari kata satu dan mengubah semua huruf menjadi huruf kecil dan untuk memastikan untuk menghasilkan perbandingan tidak sensitif terhadap huruf kecil, besar, kecil, dan spasi. Proses yang dilakukan untuk kata kedua, memeriksa apakah panjang kedua kata sama. Jika tidak, maka kedua kata tidak bisa menjadi anagram dan metode mengembalikan false. Nah, barisan ke-37 ini adalah untuk membuat array frekuensi untuk menyimpan sebuah kemunculan setiap huruf atau asumsi hanya huruf A sampai Z. Barisan ke-39 ini adalah mengiterasi setiap karakter dalam kata satu dan meningkatkan frekuensi karakter yang sesuai. Barisan ke-43 ini mengiterasi setiap karakter dalam kata-kata dan mengurangi frekuensi karakter yang sesuai. Hmm, Ini itu mengiterasi frekuensi untuk memeriksa apakah semua elemen nol jika ada elemen. Jadi sekarang coba kita jalankan. Itu remedial soal nomor 3. Ini kita masukkan kata pertama. Misalkan kata pertamanya itu Kristen. Kata keduanya itu misalnya silent. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut nomor nomor terakhir pemilihan tim acak buatlah program yang mengkonversi waktu dari tik-tik ke format jam menit detik. Jadi ini itu hasil codingannya nomor 4. Nah, yang kita mulai dari baris yang ini, baris yang ke ini, ketujuh ini, masukkan jumlah detik yang mau kita apakan. Ini itu menghitung jumlah dengan membagi total detik dengan 3.600 jumlah detik dalam 1 jam.
ini itu menghit baris yang ke se ya, udahlah. Jadi ini tuh hasil dari codingan nomor 4. Ini kita mulai dari baris yang ke-7 ini untuk memasukkan jumlah detiknya. Nah, jadi yang pertama itu barisan yang ke-10 ini menghitung jumlah jam dengan membagi total detik. Ini barisan yang ke-11 ini menghitung sisa detik setelah menghitung jam dengan menggunakan operasi modulus. Nah, yang baris ke-12 ini menghitung jumlah menit dengan membagi sisa detik dengan 60 atau jumlah detik dalam 1 menit. Baris yang ke-13 ini menghitung sisa detik setelah menghitung menit dengan menggunakan operasi modulus 60. Nah, jadi yang baris 15 ini untuk menggunakan metode, kita ini menggunakan metode printf untuk menampilkan hasil dari format yang diinginkan. Nah, ini adalah format spesial untuk menampilkan bilangan bulat, menambahkan setelah output, dan yang terakhir itu scanner proses untuk menutup dari hasil codingan. Sekarang coba kita jalankan. Ini kita masukkan detiknya. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Sekian dari pembahasan soal remedial dan soal UAS saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.